Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Fahmi Aziz. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menceritakan perkembangan masa bayi saya sampai masa sekarang atau masa kuliah. Yang pertama yaitu masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Pada saat itu saya masih bayi dan saya tidak bisa melakukan apapun selain dibantu orang tua, dan saya sangat tergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan saya seperti makan, minum, mandi, dan berpakaian. Selain itu, saya juga mengenal orang tua itu melalui suara orang tua atau saat orang tua berbicara dan yang lainnya. Dan ini menurut teori Piaget saya berada pada tahap sensori motor, yaitu belajar mengenal dunia melalui panca indera dan gerakan. Dan yang kedua yaitu masa anak-anak awal 2 sampai 6 tahun. Saat berusia 2 tahun saya sudah mulai belajar berjalan dan mengenal huruf dan angka, serta melakukan beberapa kegiatan seperti makan dan berpakaian sendiri. Dan saya juga sudah berimajinasi untuk menghayal seperti kenapa mobil bisa jalan, robot kok bisa gerak. Dan saat usia 4 sampai 6 tahun saya udah mulai memasuki TK, dan saya juga udah mulai belajar berbicara dengan teman dan bermain dengan teman. Dan ini menurut Piaget saya berada pada tahap praopasional, yaitu mulai menggunakan bahasa dan imajinasi dalam berpikir. Dan yang ketiga yaitu masa anak-anak awal dari 6 sampai 12 tahun. Ketika lulus TK, saya umur 7 tahun udah memasuki sekolah dasar yaitu SD dengan sepupu saya. Dan saya mulai belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Dan saya juga memiliki banyak teman, dan saya juga bersaing dengan sepupu saya untuk banyak prestasi dalam bidang akademik ataupun non akademik. Dan saya juga di waktu SD saya juga sering les privat atau les di tempat les lainnya. Dan saat itu saya juga yang non akademik, saya juga ikut kayak turnamen futsal antar SD, dan itu saya juga bareng sepupu saya. Nah, ini menurut Erikson saya berada pada tahap kerajinan versus rendah diri. Saya berusaha memperoleh prestasi dan mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Dan yang keempat yaitu masa remaja dari 12 sampai 18 tahun. Saat lulus SD umur 12 tahun saya udah masuk SMP, dan saya banyak pertimbangan pada saat itu, yaitu memilih pondok atau di SMP. Dan saya harus berpisah dengan sepupu saya karena sepupu saya itu memilih pondok dan saya memilih SMP. Pada masuk awal SMP saya tidak punya teman sama sekali, dan syukurnya saya itu bisa beradaptasi dengan teman SMP saya. Dan saya juga mengalami banyak perubahan fisik dan emosional saya. Dan saya juga udah berbaur dengan teman, dan saya juga udah fokus kepada non akademik saya yaitu futsal. Pada masih SMP saya sering latihan futsal dan juga
sering ikut turnamen, dan saya juga udah mengikuti kegiatan seperti pramuka. Setelah lulus SMP, saya masuk SMA dan saya masuk ke pondok pesantren. Di pondok pesantren saya mengalami berbagai banyak perubahan seperti cara berpikir saya dan sikap kedewasaan saya. Dan karena saya jauh dari orang tua, di pondok saya sudah tidak fokus ke akademik maupun non akademik, karena di sana tuh fokusnya itu cuman pelajaran agama seperti kitab dan mengaji seperti itu. Dan saya udah berusaha menemukan jati diri saya, mau kedepannya mau kayak apa. Dan ini menurut Erikson, saya berada pada tahap identitas versus kebingungan peran. Pada masa ini saya berusaha mengenali potensi minat dan tujuan hidup saya. Dan yang terakhir yaitu masa dewasa awal atau masa kuliah dari 18 sampai 25 tahun. Setelah lulus pondok, saya kebingungan mau lanjut kuliah atau enggak. Soalnya saya di kemampuan akademik saya sudah tidak bisa atau tidak mampu seperti dulu. Setelah berpikir, saya bilang ke orang tua saya ingin melanjutkan kerja ketimbang mau kuliah. Dan orang tua saya dikasih saran lebih baik kuliah saja, dan saya memilih saran orang tua saya itu kuliah. Dan saya juga melanjutkan non akademik saya yaitu olahraga, dan saya mencari kuliahan di Madura yang ada prodi olahraganya. Dan saya itu memilih Universitas PGRI Sumeneb. Pada saat kuliah, saya belajar lebih mandiri dalam mengatur waktu dan mengatur keuangan saya dan mengatur tugas atau berorganisasi. Dan saya juga sudah mempersiapkan karir masa depan saya, dan saya juga udah belajar menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, teman maupun dosen. Dan saya juga banyak pengalaman yang saya ambil dari masa kuliah saya, walaupun saya masih semester 2 mau semester 3. Dan ini menurut Lev Vygotsky, perkembangan saya dipengaruhi oleh lingkungan, kampus, keluarga, dan masyarakat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.